podcast. Perkenalkan, nama saya Kansa Ramadhani dari kelas 12 dan saya akan mewawancarai orang pertama yaitu dan saya akan membahas tentang biografi. Biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu grafien atau tulisan dan geo yang berarti jadi dapat disimpulkan biografi adalah yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang diri. Berdasarkan teori dari biografi yang pertama itu ada Aristoteles menyatakan bahwa biografi adalah penggambaran mengenai bumi. Kedua ada dari Ptolemaios, yaitu geografi adalah penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi dalam bentuk fenomena dalam yaitu geografi adalah disiplin yang memiliki fokus studi gejala-gejala yang tersebar dan sosial. Selanjutnya ada bintang geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan ada orang yang mengenal gejala-gejala yang terjadi dalam buah. Ada Imades yang memiliki teori bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan memahami persamaan dan perbedaan yang ada di ruang bumi. Selanjutnya ada geografi. Mempelajari tentang perbedaan dan juga persamaan geometri dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan pemilahan dalam konteks geografi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan tentang fenomena fisik maupun fenomena sosial. Nah, jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ke orang kedua yang bernama halo, nama saya Zahra Sabta. Saya dari kelas 11B. Baik yang bersifat fisik maupun sosial. Nah, selanjutnya kita ke objek studio geografi yang kedua yaitu adalah mengikuti objek material. Itu objek geografi yang berkaitan dengan substansi materi yang dikaji dan juga objek formal. Itu objek geografi yang berkaitan pendekatan cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi atau materi. Dan kita ketiga yaitu adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam geografi. Fenomena yang terjadi di geografi. Nah, objek material ini seperti lapisan. Yang pertama ada litosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuan. Jadi lapisan ini adalah lapisan tanah dari bumi. Nah, jadi lapisan litosfer itu lapisan keras dan kaku. Juga terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel. Nah,
dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kerak benua atau biasa disebut granitis. Nah, jadi granitis itu sifatnya padat dan tebal. Yang kedua ada kerak samudra atau disebut basaltis. Basaltis itu sifatnya tipis dan berat. Oke, segitu aja dari aku. Udah sama-sama. Sementara aku sama orang ketiga yang bernama. Nah, jadi aku bakal bahas tentang atmosfer nih. Nah, kamu sebenarnya udah tahu belum tentang atmosfer? Jelasin ya. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara. Nah, atmosfer itu lapisan gas yang menyelimuti bumi. Nah, jadi atmosfer ini berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari dan juga benda yang ada di luar angkasa, kayak meteor gitu. Nah, terus si atmosfer juga itu buat menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Nah, dia juga bisa menyerap radiasi UV oleh ozon dan juga menjaga suhu bumi agar tetap stabil serta tempat terjadinya cuaca dan iklim. Nah, sekarang kita bahas struktur atmosfer ya. Nah, kalau struktur atmosfer itu ada 5. Pertama ada troposfer. Troposfer itu lapisan yang berhubungan langsung dengan permukaan bumi dan juga dia tempat terjadinya gejala atau peristiwa cuaca. Nah, jadi kayak contohnya hujan, angin, terus juga badai. Nah, yang kedua ada stratosfer. Nah, stratosfer ini adalah lapisan yang melindungi makhluk hidup yang ada di dalam dari sinar matahari, sinar ultraviolet, dan juga karena stratosfer ini merupakan tempat bernaungnya lapisan ozon. Nah, jadi dia dapat menyerap sinar ultraviolet. Nah, yang ketiga itu ada mesosfer. Mesosfer ini adalah lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteoroid. Nah, jadi itu selanjutnya kita akan ke termosfer. Nah, termosfer ini adalah lapisan bermuatan negatif. Nah, jadi dia terbentuk serta lapisan tempat terbentuknya aurora. Nah, kalian pasti tahu kan aurora itu apa? Aurora reflex. Nah, dia bebas bermuatan negatif. Nah, terus juga dia tuh lapisan tempat terbentuknya aurora. Nah, yang terakhir itu adalah ekosfer. Ekosfer adalah batas air atmosfer atau ruang atas planet. Nah, jadi segitu aja penjelasan tentang atmosfer. Udah paham belum? Oke, segitu dulu. Sekarang aku di sini udah sama orang keempat yang bernama. Mau kenalin, nama aku yang dari sini juga. Aku dari kelas 9. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin kamu hidrosfer nih. Kamu udah ngerti belum tentang hidrosfer? Kayak aku belum terlalu ngerti nih. Oke, jadi hidrosfer itu adalah air laut itu 97% samudra dan laut. Nah, jadi dia tuh ada air tawarnya 3%, danau, sungai, dan juga air tanah serta es, dan juga uap air. Nah, juga fungsi hidrosfer itu adalah menyediakan air bagi makhluk hidup yang ada di bumi, mengatur suhu dan iklim, serta mendukung kehidupan ekosistem air. Nah, siklusnya itu siklus hidrologi, ada yang bernama evaporasi atau penguapan air laut, yang kedua ada kondensasi atau pengambilan uap air, yang ketiga ada persipitasi yaitu hujan, selanjutnya ada infiltrasi dan aliran umpan atau kembali ke laut. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang komponen biotik. Nah, komponen biotik itu artinya adalah makhluk hidup. Nah, ada 4, yaitu yang pertama ada produsen. Produsen itu organisme yang bisa membuat makanan sendiri dengan cara jadi itu dia dengan cara mengubah zat organik yang ada di mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Contohnya itu tumbuhan atau alga. Atau juga bisa bakteri hijau. Yang kedua itu ada konsumen. Nah, konsumen itu organisme yang makan makhluk hidup. Dia tuh makan makhluk hidup lain. Contohnya itu manusia dan hewan. Nah, yang ketiga ada detritivor. Nah, detritivor itu organisme yang memecah zat organik yang berukuran besar menjadi zat organik berukuran kecil. Contohnya cacing, bekicot, dan juga bintang laut. Nah, terus juga ada penguraian nih. Penguraian itu bisa dibilang dekomposisi
kehidupan bakteri dan jamur. Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Kamu udah paham belum? Aku udah paham sih, makasih ya Kak. Sama-sama. Selanjutnya aku sama orang kelima yang bernama Penjelasan aktivitas dari kelas 10. Nah, sebelumnya aku mau jelasin kamu tentang komponen abiotik atau benda tak hidup. Kamu udah ngerti belum sih tentang materi itu? Nah, aku jelasin ya biar kamu paham. Nah, jadi komponen abiotik itu adalah terdiri dari air, udara itu oksigen dan karbon dioksida, dan juga ada tanah, cahaya matahari, suhu, dan juga kelembapan. Nah, biosfer itu pengertiannya adalah lapisan bumi, tempat hidup makhluk hidup yang mencakup tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme yang hidup di darat, air, dan udara. Nah, fungsi biosfer itu kalau secara singkatnya itu dia untuk menjaga keseimbangan ekosistem, terus juga penyediaan oksigen dan makanan, dan juga untuk mendukung kehidupan makhluk hidup, dan juga untuk mendaur ulang alami seperti daun air dan juga karbon. Nah, faktor yang mempengaruhi biosfer itu ada 3. Yang pertama itu ada iklim, terdiri dari suhu, curah hujan, dan sinar matahari yang sangat menentukan kehidupan kita di bumi. Kedua, itu ada topografi. Nah, topografi ini adalah bentuk permukaan bumi yang memengaruhi jenis makhluk hidup yang bisa hidup di suatu tempat. Dan yang terakhir ada kegiatan manusia. Kegiatan manusia itu contohnya kayak deforestasi, polusi, urbanisasi. Jadi dia tuh kegiatan manusia juga bisa merusak biosfer yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, jadi selanjutnya itu yang ada antroposfer. Antroposfer itu adalah lingkungan manusia yang mencakup itu. Nah, jadi itu ada kegiatan dan juga dampaknya terhadap lingkungan bumi. Nah, fungsi antroposfer ini terdapat tempat berlangsungnya aktivitas manusia, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, serta mempengaruhi lingkungan sekitar dengan mendorong perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta membentuk pola pembangunan dan pembangunan di wilayah. Hai, belum nih tentang materinya? Udah dong, makasih ya. Sama-sama. Oke, sekarang aku lagi sama orang keenam yang bernama Grace dari 10-9. Nah, jadi aku mau ngejelasin kamu tentang objek formal geografi nih. Kamu sebelumnya udah ngerti belum tentang objek formal geografi? Kurang ngerti, jelasin dong. Oke, jadi objek formal geografi itu adalah cara pandang atau pendekatan yang digunakan dalam memahami objek material. Objek formal digunakan untuk berpikir terhadap gejala yang ada di dalam permukaan bumi. Nah, gejala tersebut berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Nah, juga dalam geografi, objek formal ini adalah pendekatan khusus untuk menganalisis fenomena di permukaan bumi. Seperti yang pertama itu adalah pendekatan ruangan atau spasial. Nah, jadi dia tuh membahas ruang dan persebaran fenomena geosfer. Contoh itu alam dan sosial. Nah, di permukaan bumi. Ciri-cirinya itu adalah menekankan lokasi, jarak, arah, dan pola. Dan juga dia digunakan untuk memahami persebaran penduduk, pemukiman, sumber daya alam, alat bantu peta, citra satelit, dan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, contohnya itu ada di sebaran industri di Jawa Barat. Nah, pola kemungkinan daerah di pesisir. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan atau biasa disebut ekologi ini mengkaji interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan, contohnya itu alam dan sosial, serta dampak terhadap keseimbangan lingkungan. Ciri-cirinya itu ada menekankan hubungan timbal balik, berkaitan juga dengan kelestarian alam lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi dia tuh fokus pada ekosistem. Contohnya itu adalah pengaruh deforestasi terhadap keanekaragaman hayati, dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan kompleks wilayah atau biasa disebut kompleks wilayah. Itu adalah pendekatan yang membahas gabungan berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda namun saling berinteraksi. Nah, kamu udah paham belum tentang materinya? Udah nih, makasih ya. Sama-sama, makasih juga. Lagi sama orang ketujuh yang bernama Halo, aku Dara dari 10-9. Nah, aku mau ngejelasin ke kamu tentang cabang geografi nih. Kamu udah tahu belum cabang ilmu geografi itu apa aja?
kurang tahu. Oke, aku jelasin ya. Nah, yang pertama itu ada geomorfologi. Geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk dan struktur permukaan bumi serta proses-proses yang membentuknya. Mengkaji berbagai faktor. Nah, ada seperti erosi, sedimentasi, tektonik lempeng, dan juga aktivitas vulkanik yang mempengaruhi bentuk dan pola permukaan bumi. Yang kedua, ada meteorologi. Meteorologi adalah cabang ilmu yang mempelajari atmosfer bumi, khususnya dalam hal kondisi cuaca yang meliputi perubahan jangka pendek di atmosfer, seperti suhu, tekanan udara, kelembapan, dan angin. Nah, selanjutnya ada klimatologi. Klimatologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari iklim bumi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, jadi dia tuh mencakup pemahaman tentang pola-pola cuaca yang berulang. Contohnya ada suhu udara, kelembapan, angin, dan juga lainnya. Selanjutnya ada hidrologi. Hidrologi adalah cabang ilmu yang mempelajari siklus air di bumi, termasuk distribusi, pergerakan, dan sifat-sifat air di berbagai planet di bumi. Nah, selanjutnya ada geologi. Geologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, dan sejarah bumi, termasuk proses geologis yang membentuk planet ini serta bahan-bahan yang terdapat di dalamnya. Nah, selanjutnya ada oceanografi. Oceanografi adalah cabang ilmu yang mempelajari lautan dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya, seperti dinamika air laut, arus laut, gelombang, suhu, salinitas, keragaman hayati, geologi, dasar laut. Nah, selanjutnya ada geografi manusia. Geografi manusia adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari interaksi antar manusia. Selanjutnya juga ada biogeografi. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada kartografi. Kartografi mempelajari proses pemetaan. Selanjutnya ada geografi kependudukan. Geografi kependudukan mempelajari tentang segala aspek ruangan yang berkaitan dengan manusia. Dan terakhir ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu yang memperoleh informasi ruangan tanpa kontak langsung dengan objek. Nah, dari aku jelasin, kamu udah ngerti belum? Ngerti. Oke, makasih Dara. Sekarang aku lagi sama orang ke-8 yang bernama. Hai, aku Renia Syudianto dari kelas 10-9. Nah, aku bakal ngejelasin ke kamu tentang pendekatan kompleks wilayah. Kamu udah ngerti belum tentang pendekatan kompleks wilayah? Belum, apa tuh? Aku jelasin ya. Jadi, pendekatan kompleks wilayah adalah pendekatan yang membantu gabungan berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda namun saling berinteraksi. Ciri-cirinya yaitu adalah terdiri dari wilayah yang berbeda fungsi dan potensinya. Terjadi interaksi antar wilayah. Nah, contohnya itu pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, melahirkan kawasan terintegrasi. Contohnya adalah kawasan metropolitan, kawasan industri. Dan juga contoh wilayahnya adalah Jabodetabek sebagai kawasan perkotaan kompleks. Wilayah pertanian yang mendukung kota melalui suplai pangan. Nah, berdasarkan cara kerja objek formal yang udah aku jelasin tadi nih, nah, ada muncul nih 6 pertanyaan pokok sebagai ciri khas dari geografi yang dikenal 5W dan 1H, yaitu pertama itu adalah what. What itu artinya apa? Untuk mengetahui fenomena alam yang terjadi. Yang kedua ada where atau kapan. Itu untuk mengetahui waktu terjadinya fenomena alam. Yang ketiga adalah where, yaitu di mana. Untuk mengetahui lokasi terjadinya fenomena alam. Dan yang keempat ada why, yaitu mengapa, untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena alam tersebut. Yang kelima ada who, yaitu siapa, untuk mengetahui subjek atau pelaku yang menyebabkan terjadinya proses tersebut. Dan yang terakhir ada H, yaitu how, bagaimana. Nah, itu untuk mengetahui proses terjadinya fenomena alam. Nah, kamu udah ngerti belum dari penjelasan aku yang 5W dan 1H itu? Udah. Nah, dari penjelasan aku tadi, apa yang kamu tangkap? Ada 5W sama 1H. Nah, oke. Makasih ya Rere, udah dengerin penjelasan aku. Iya, sama. Aku sama orang ke-9 yang bernama. Halo semuanya, aku dari 10-9. Nah, aku bakal ngejelasin ke kamu tentang konsep geografi. Kamu udah tahu belum sebelumnya tentang konsep geografi? Oke, aku jelasin ya. Jadi, pengertiannya itu konsep geografi adalah kerangka pemikiran atau prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena di permukaan bumi.
ada konsep lokasi, yaitu adalah konsep yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi. Nah, lokasi absolutnya itu posisi suatu tempat yang tetap dan tidak berubah, yang ditemukan oleh koordinat geografis seperti garis bintang dan garis bujur. Contohnya, lokasi absolut Monas di Jakarta adalah 6 derajat 10 LS dan 106 derajat 49 BT. Nah, lokasi relatifnya itu adalah letak suatu tempat berdasarkan hubungannya dengan tempat lain di sekitarnya. Nah, jadi itu dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya kayak Pulau Bali berada di sebelah timur Pulau Jawa dan sebelah selatan Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada konsep jarak. Konsep jarak adalah konsep yang membahas jauh dekatnya suatu objek yang ada. Nah, jarak absolut adalah jarak yang mutlak, dicirikan dengan adanya suatu ukur seperti meter dan kilometer. Contohnya adalah jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 km. Nah, jarak relatif adalah jarak yang tidak pasti. Biasanya diukur dengan satuan waktu. Dipengaruhi juga oleh moda. Nah, moda itu kayak transportasi yang digunakan. Contohnya jarak dari rumah ke sekolah dekat sekitar 10 menit. Nah, kalau pakai bus sekolah, tapi kalau kita jalan kaki jaraknya menjadi jauh, yaitu sekitar 30 menit. Nah, dari penjelasan yang aku kasih tahu kamu udah paham belum? Udah paham deh, makasih banyak ya kak. Oke, sama-sama. Sekarang aku lagi sama orang terakhir nih, namanya. Halo, aku Naila Setia Marani dari kelas 109. Nah, oke, aku bakal ngejelasin kamu tentang konsep-konsep geografi nih. Kamu sebenarnya udah tahu belum tentang materi konsepnya? Belum. Nah, Kasih. aku jelasin ya. Jadi, pertama ada aku bakal ngejelasin tentang konsep aglomerasi. Nah, jadi konsep aglomerasi itu adalah konsep yang mengacu pada kondisi persebaran dan kelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Contohnya ada kegiatan industri yang terus berkembang menjadi pusat kegiatan industri dan kawasan industri. Kawasan industri perumahan berdasarkan latar belakang, sentra perdagangan, dan yang terakhir ada kota metropolitan. Nah, selanjutnya ada konsep interaksi. Nah, konsep interaksi itu adalah konsep yang mengacu pada hubungan. Jadi itu konsep interaksi itu adalah konsep yang mengacu pada hubungan atau keterkaitan antara dua unsur atau wilayah yang saling mempengaruhi, tapi belum tentu ada interaksi langsung. Contohnya adalah sungai menyediakan air untuk irigasi dan kebutuhan harian. Masyarakat menjaga kebersihan sungai agar air tetap. Nah, konsep interdependensi ini adalah konsep yang mengacu pada hubungan saling ketergantungan antar wilayah atau unsur geosfer, baik antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam, dan juga atau antar wilayah dan yang berbeda. Contohnya itu adalah kota butuh makanan dari desa dan juga desa butuh barang industri dari kota, lapangan kerja dan juga fasilitas kesehatan dari kota. Nah, selanjutnya adalah konsep nilai guna. Konsep nilai guna itu ngejelasin tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk, bersifatnya relatif dan tidak sama bagi setiap orang. Contohnya adalah wilayah laut lebih berguna untuk nelayan daripada untuk petani. Maka satu potong pizza enak, potongan dua masih enak, potongan ketiga mulai enak. Artinya kepuasan makin berkurang. Dari konsep-konsep yang aku jelasin, kamu udah ngerti belum nih? Udah.